Oke, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membahas sesuai permintaan si abang ini ataupun Mas. Mohon maaf jika ucapan saya ataupun panggilan saya terhadap beliau kurang berkenan. Jadi beliau ini meminta saya untuk membahas mengenai pandangan seseorang yang mengatakan orang yang ngebela Triswaka itu adalah fans cinta buta. Ngapain ngefans sama manusia, lebih baik ngefans sama nabi. Nah, di sini saya akan menjawab dengan beberapa penjelasan. Oke, sebelumnya saya tidak tahu ya orang tersebut siapa ya. Ya Bang, saya kurang tahu siapa orang yang dimaksud, tapi memang jika ada orang yang mengatakan orang yang ngebela Triswaka itu adalah fans cinta buta. Di sini kita ngefans dan mengidolakan nabi. Itu sudah jelas benar. Dikarenakan itu adalah fans berat, idola berat yang memiliki sisi positif banyak untuk diri kita. Kita itu ngefans sama seseorang itu karena banyak nilai positifnya untuk kita. Kita bisa ngefans, berhak ngefans sama siapapun karena ada sisi positifnya untuk kita. Karena kita ngefans sama orang ini berbeda-beda bidang. Misalnya saya nih ngefans dalam dunia musik sama Ariel Noah, sama Rizal Armada Band, sama Kangen Band, sama Triswaka misalnya. Dalam bidang bola saya ngefans sama Cristiano Ronaldo ataupun ngefans sama Lionel Messi. Nah, dalam dunia artis saya ngefans misalnya sama Arya Saloka dan sebagainya. Nah, kita ngefans sama orang itu berbeda-beda bidang karena setiap orang ada bidangnya masing-masing sehingga kita punya fans. Nah, itu kita tidak masalah ngefans sama siapapun selama ada sisi positifnya untuk kita. Dalam dunia musik mungkin menghibur karena suaranya kita ngefans dari suaranya. Jadi jika ada orang yang mengatakan seorang musisi sekalipun mengatakan fans adalah cinta buta, maka dia seakan-akan menyinggung perasaan para fans ya. Ingat, Anda misalnya punya channel YouTube, orang tidak akan subscribe channel Anda kalau tidak ngefans sama andanya sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya enggak sama orang yang ngefans, minimal ngefans sama karyanya. Kalau enggak sama karyanya, minimal ngefans sama suaranya. Kalau enggak sama suaranya, ngefans sama dari cara pembahasannya, kan begitu ya. Dari kita fans itu ngikutin orang tersebut karena itu adalah fans. Fans itu bukanlah cinta buta karena memang dia menyukai dari orang tersebut, baik itu dari dirinya sendiri, karyanya, suaranya, ataupun dari cara dia berbicara, ataupun dari kebaikannya dan nilai sisi positif yang bisa diberikan terhadap orang lain. Contohnya, saya waktu sekolah diberikan tugas oleh seorang guru. Guru saya waktu itu memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah untuk mengisi lembaran-lembaran buku nantinya untuk menjelaskan idola kalian itu siapa dan jelaskan alasannya. Lalu kemudian pagi harinya kami masuk sekolah lagi. Pada saat itu murid-murid menyerahkan buku tersebut dengan mengisi alasan memilih idolanya beserta foto idola sang idola ya. Namun ada beberapa murid yang tidak mengisi tugas tersebut karena mereka bingung mengidolakan siapa. Nah, guru saya di sini mengatakan, ngapain kalian bingung untuk mengidolakan seseorang gitu ya? Tidak perlu kalian misalnya ngidolain yang susah-susah, yang seperti orang ataupun teman-teman kalian buat. Cukup di keluarga kalian saja, misalnya kalian ngidolain ibu kalian karena dia sayang sama kalian lebih dari siapapun. Dia rela tidurnya diganggu saat kalian masih kecil dan sampai besar sekarang. Nah, jadi kita berhak, tidak salah mengidolakan siapapun selama ada sisi positifnya untuk kita. Kita juga bisa mengidolakan ibu kita karena memang adalah orang yang paling sayang sama kita, mengurus kita dari kecil dan sebagainya. Jadi tidak ada salahnya kita mengidolakan orang lain karena setiap orang memiliki bidangnya masing-masing, bidang yang berbeda-beda. Jika Anda seorang musisi misalnya, Anda punya band, punya karya. Jika Anda tidak punya fans, tidak akan ada yang mau dengerin suara Anda. Tidak akan ada orang yang mau subscribe channel Anda, tidak ada orang yang mau ngikutin, tidak ada orang yang mau
komen positif, karya-karya Anda tidak laku kalau tidak ada fans. Bayangin, ketika lu nantinya misalnya ada konser, orang-orang band-band lain punya nama julukan sendiri dalam fans mereka, misalnya Triswaka Trisna, apa kabarnya, sini suaranya mana, misalnya Clicker Ungu, suaranya mana, dari fans Ariel Noah suaranya mana, dan lu mau nyambut fans lu nggak ada gitu, karena lu gak nganggap fans, mengatakan fans cinta itu buta. Menurut gua sih blunder ya, ini salah. Kan lu pernah mengatakan, ada salah satu musisi pernah mengatakan ketika dia di review video live-nya, dia mengatakan jangan berperspektif sendiri, dan dia sendiri berperspektif seperti itu kan, itu namanya blunder. Dia tidak mau orang lain menyimpulkan dia siapa, tapi dia juga seenaknya menyimpulkan orang lain siapa. Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Ada orang yang ingin menilai orang lain tapi tidak mau dinilai oleh orang lain. Nah, ini adalah orang-orang yang ingin kelihatan bijak tapi ketika ngomong nggak pakai celana. Artinya apa? Sama-sama bikin malu dia sendiri. Apa yang dia katakan ternyata dia juga sama-sama seperti itu, seperti orang yang dia omongin. Jadi inilah mengapa kita harus memiliki pandangan-pandangan lain ya. Kita tidak bisa yang namanya berpikir secara sendiri, merasa diri kita benar, merasa mengerti hukum, merasa bisa menjelaskan sesuatu sesuai pikiran kita itu benar. Hal itu belum tentu bisa dikatakan benar jika tidak ada beberapa hal orang ataupun beberapa pendapat yang lain yang menyetujui pendapat tersebut benar. Jadi kita tidak bisa berstatement bahwa hal itu benar. Ngefans sama seorang itu adalah fans cinta buta, tidak bisa juga, karena itu bisa menjadi blunder ya. Jadi seseorang itu tidak bisa mengatakan seenaknya tanpa ada berdasarkan dasar-dasar yang membenarkan perkataan orang tersebut. Itu yang harus kita pahami. Jadi intinya fans Triswaka dikatakan fans cinta buta, yang ngebela Triswaka dikatakan fans cinta buta. Menurut saya enggak, karena mereka melihat dari sisi positifnya Triswaka, karena ngehibur dia, mungkin juga suka. Karena kan orang lagi bete nih, kalau nggak ada hiburan, misalnya cuman si Triswaka nih yang ngehibur suara dia, yang bikin adem ya, sedangkan tanpa ada orang-orang yang menghibur intinya, maka setiap orang akan merasa sepi. Itulah yang membuat seorang depresi, menjadi bete, boring total. Apa artinya? Hiburan ini membuat dampak positif untuk kita menjadi ceria dan terhibur. Itu intinya. Jadi tidak salahnya mengidolakan siapapun selama idola kita tuh mendapatkan sisi positif untuk diri kita sendiri ya, karena setiap orang memiliki bidang masing-masing dan memiliki kelebihan masing-masing dalam bidangnya. Tidak ada salahnya untuk ngefans sama siapapun, karena emang itu pengikut. Kita ngefans sama Ustadz ini, kita ngefans sama Habib ini, dan sebagainya juga. Jadi itu ya. Dan di sini juga saya akan menceritakan mengenai saya awalnya itu ketika melihat Triswaka, awal-awal buka YouTube, saya melihat thumbnail YouTube, judul YouTube Triswaka gitu lewat-lewat. Saya awalnya nggak ngeklik tuh ya, nggak ngeklik si Triswaka. Menurut saya kayaknya songong, kayak so ganteng gitu ya, kelihatannya gitu. Saya nggak ngeklik, nggak pernah ngeklik. Pada suatu saat saya ngeklik hasil coveran si Triswaka ya, suaranya gimana, akhirnya nyari-nyari lagi video yang lain. Dikarenakan saya ada menyukai lagu-lagu dari band lain dan dinyanyikan, kebenaran nyanyikan Triswaka, dan saya akhirnya nyanyi cover-cover lagu Triswaka yang lainnya. Dan menurut saya suaranya adem, bagus, pembawaan dia tidak songong, tidak ada kelihatan belagu, dan dia tidak ada grogi. Ketika seorang bernyanyi tidak merasa grogi dan biasa-biasa saja, menurut saya itu tidak ada rasa belagu dan songong ataupun so ganteng dari orang tersebut. Dan ternyata kita tidak bisa menilai seseorang berdasarkan apa yang kita lihat saat pertama kali. Kita tidak boleh menilai seseorang di saat kita melihat seseorang itu pertama kali ataupun saat orang itu memperlakukan kita pertama kali, karena ada pada masanya seseorang itu akan berubah dan kita akan mengetahui siapa orang itu sebenarnya dan bagaimana ketika kita telah mengenal dia dan memperlakukan kita. Jadi itu ya, jangan mendengarkan seseorang
jelek kalau kita sendiri belum melihat sendiri bagaimana sifat orang tersebut. Jadi gitu ya. Misalnya terkadang orang ini misalnya diomongin, wah si orang ini jelek nih. Belum tentu itu dia jelek ke orang yang jelek lagi. Kadang-kadang, terkadang itu bagaimana orangnya, dia akan sifatnya baik kepada orang yang baik. Dan kenapa si Triswaka ini ketika punya masalah tidak langsung so-soan untuk membela diri dulu, padahal memang ada hal yang bisa dia bela gitu. Karena intinya orang baik itu dia tidak akan membalas langsung, dia akan menyerahkan kepada Tuhan, biarkanlah Tuhan yang membalas. Itu kan kata-kata orang baik yang sering kita dengar.